Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan materi terkait dengan aspek keperilakuan pada audit internal mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Ibu Ambarawati Akib, SAK, MAK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri Lutfia sebagai moderator. Yang kedua ada Fitriani sebagai pemateri pertama. Ada saudari Mutiara Ramadhani. Ada saudari Sakina Fauzia dan saudari Andi Riatmi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi terkait dengan pengertian audit internal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani. Saya akan membacakan materi. Yang pertama itu pengertian audit internal. Pengertian audit internal oleh IIA tersebut dapat diketahui bahwa audit internal merupakan kegiatan asuransi dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internet dan risiko, pengendalian dan tata kelola. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat pergeseran filosofi dari paradigma lama menuju paradigma baru. Mengenai peran dan fungsi audit internal di organisasi, hal ini ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi auditor internal, yaitu dari peran sebagai watchdog dan yang telah berlangsung sekitar tahun 1940 menjadi peran sebagai konsultasi pada sekitar setelah tahun 1970. Dengan berjalannya waktu sekitar abad 1, auditor internal lebih berorientasi sebagai strategi bisnis. Bagi manajemen dan dewa direksi, perkembangan yang terbaru lainnya adalah pendekatan perencanaan audit yang telah difokuskan pada risk-based audit sehingga auditor internal dalam menyusun perencanaan audit tahunan terlibat dalam identifikasi dan analisis resiko-resiko bisnis yang dihadapi oleh organisasi yang meliputi keandalan manajemen risiko, implementasi pengolahan risiko oleh unit bisnis, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengolahan risiko agar dapat berfungsi dengan baik. Memberikan masukan, rekomendasi, serta memberikan kontribusi dalam proses peningkatan tata kelola dengan lingkup sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan etika dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, mengordinasikan komunikasi yang efektif dengan komisasi, direksi, dan audit internal. Yang ketiga, pengelolaan kinerja organisasi yang efektif atau akuntabel. Yang terakhir yaitu mengkomunikasi seluruh risiko-risiko serta pengendalian internal yang tepat dalam organisasi. Mungkin materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Fitriani. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya.
Baik, saya lanjutkan bagian B, etika dan standar audit internal. Sebagai sebuah profesi auditor, internal telah memiliki asosiasi profesi yang diakui secara luas keberadaannya, yaitu The Institute of Internal Auditor. H. Asosiasi inilah yang berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal yang menjadi anggotanya. Kode etik termasuk salah satu mandatory guidance dalam International Professional Practices Framework H. Mandatory guidance lainnya adalah prinsip dasar, definisi, dan standar audit internal. Menurut H, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tugas HH menggunakan kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etik dalam profesi internal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Sakinah Fauzia untuk menyampaikan materi. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu terdapat dua komponen pokok dalam kode etik EEI, yaitu yang pertama prinsip-prinsip yang relevan bagi profesi dan praktek audit internal, dan yang kedua yaitu perilaku yang menjelaskan norma dan perilaku yang diharapkan dari para auditor internal. Selanjutnya yaitu auditor internal dapat mencakup semua bidang organisasi atau berspesialisasi berdasarkan keahlian mereka. Standar merupakan seperangkat persyaratan wajib berbasis prinsip yang terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pernyataan persyaratan inti untuk praktek profesional audit internal dan untuk mengevaluasi aktivitas kinerja yang dapat diterapkan secara internasional pada tingkat organisasi dan individu. Dan yang kedua yaitu interpretasi yang memperjelas istilah atau konsep dalam standar. Selanjutnya yaitu tujuan dari standar ini adalah untuk memadukan kepatuhan terhadap elemen wajib kerangka praktik profesional internasional, dan yang kedua yaitu menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mempromosikan berbagai layanan audit internal yang bernilai tambah. Yang ketiga yaitu menetapkan dasar penilaian kinerja audit internal, dan yang terakhir yaitu mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, itulah tadi terkait dengan materi etika dan standar audit internal. Selanjutnya, materi terakhir terkait dengan fungsi-fungsi audit internal kepada Saudari Mutiara Ramadhani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini ada 7 fungsi-fungsi dari audit internal. Yang pertama yaitu pengawasan. Pengawasan memantau kegiatan operasional untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Terus yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta mengidentifikasikan area di mana perbaikan dapat dilakukan. Yang ketiga, pemantauan risiko, mengidentifikasikan, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi perusahaan, termasuk risiko kepatuhan dan operasional. Yang keempat, penyelidikan, menyelidiki kecurangan, penyalahgunaan, atau pelanggaran kebijakan yang dapat membahayakan organisasi. Yang kelima yaitu konsultasi,
Konsultasi memberikan saran kepada manajemen tentang cara meningkatkan kontrol internal, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang keenam, verifikasi kepatuhan. Memastikan bahwa operasi organisasi sesuai dengan peraturan, kebijakan internal, dan standar industri yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan memberikan laporan dan rekomendasi kepada manajemen dan dewan direksi mengenai temuan audit dan tindakan yang perlu diambil. Melalui fungsi-fungsi ini, audit internal membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan meningkatkan pengelolaan risiko, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi terkait dengan audit internal. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan. Perkembangan profesi audit internal dari masa memberikan gambaran terhadap keberadaan audit internal organisasi oleh IIA tersebut. Dapat diketahui bahwa audit internal merupakan kegiatan asuransi dan konsultasi yang dilakukan secara umum, objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan tematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke saya, Pipi, ya. Saya upload di YouTube. Wifi jiku pakai.